Setelah mencoba Xiaomi 13T selama 1 minggu pemakaian, ternyata banyak fitur menarik yang bisa dieksplor lebih jauh lagi, terutama soal kamera Leica, layar AMOLED, sertifikasi IP68, serta kemampuan-kemampuan yang lainnya. Sehingga dengan harga 6,5 juta rupiah, Xiaomi 13T merupakan HP mid-range Xiaomi yang pantas untuk dijadikan pertimbangan. Berikut alasannya. Yang pertama, mengenai layarnya. Xiaomi 13T memiliki layar 6,67 inch yang menggunakan panel AMOLED kristal dengan ketajaman 446 ppi dan tingkat kecerahan 1200 sampai 2600 nits, sehingga gambar dan tulisan di layar terlihat sangat tajam. Bahkan terlihat jelas meski sedang di bawah terik sinar matahari. Belum lagi layarnya mendukung HDR+ Dolby Vision, sehingga warna yang ditampilkan sangat hidup dan colorful. Adapun refresh rate-nya bisa disetting adaptif atau di 60 fps dan 144 IPS saja. Lalu bagaimana dengan kemampuan layarnya? Xiaomi 13T tidak bisa memutar video 8K karena HP-nya maksimal hanya bisa memutar video resolusi 4K 60 fps, baik saat nonton video pakai player bawaan ataupun nonton YouTube. Kemudian fingerprint under display cukup cepat dan akurat, namun hanya bisa maksimal 5 fingerprint yang berbeda. Berikutnya, layar pada lock screen-nya bisa di double tap untuk menghidupkan dan mematikan layar, sedangkan di home screen itu tidak bisa di double tap. Yang unik di Xiaomi 13T ini adalah ada jendela floating di sebelah kiri layar yang muncul saat nonton video atau YouTube, di mana kita bisa mengatur warna layar yang ditampilkan sesuai selera pada saat nonton. Bahkan bisa dimatikan layarnya, namun suara YouTube atau video tetap terdengar, sehingga bisa membantu menghemat konsumsi baterai tentunya. Kemudian saat di share screen ke Smart TV menggunakan fitur cache atau layar tablet bisa disetting mati. Juga bisa diminimize tampilan videonya sehingga orang lain tetap bisa nonton video tersebut di TV. Sementara kita masih bisa berselancar aplikasi lain di Xiaomi 13T tanpa mengganggu tampilan video share screen TV. Yang kedua yaitu mengenai kameranya. Dari sisi kamera belakang ada 3 lensa kamera, yaitu lensa utama 50 megapiksel, lensa tele 50 megapiksel, dan lensa 12 megapiksel ultra wide, yang ketiga-tiganya sama-sama diracik oleh Co-Engineering Leica. Namun menurut saya fitur yang paling menonjol adalah foto portrait dan foto 50 megapikselnya. Hasilnya sangat tajam dan warnanya benar-benar ke Leica-Leicaan. Jadi karakternya bukan karakter yang memiliki warna gonjreng ya, tapi lebih ke natural yang diproses menjadi 13 megapiksel. Fotonya terlihat natural dan yellowish. Fitur ini juga benar-benar diracik sebagus mungkin. Makanya file foto yang dihasilkan lebih besar daripada hasil foto default dan foto 50 megapikselnya. Sekali jepret ukuran filenya bisa 20-an megabyte. Sedangkan ukuran foto 50 megapiksel sekitar 15 megabyte dan default 5 megabyte. Kemudian fotonya juga masih bisa disetting titik fokusnya, apakah fokus ke objek atau di belakang objek. Bahkan tingkat blurnya juga bisa disetting. Hanya kelemahannya tidak bisa di zoom 2 kali atau foto lebih dekat lagi pada saat ambil foto potret ini. Yang kedua, foto 50 megapikselnya memiliki karakter lebih tajam dari defaultnya. Sekali jepret hasilnya akan ada 3 pilihan rasio gambar yang bisa dipilih atau di save sesuai selera kita. Kemudian pengambilan fotonya normal atau bisa di zoom 2 kali. Berikutnya foto default yang merupakan sesuatu yang biasa saja, warnanya tidak gonjreng ya, menghasilkan foto 13 megapiksel baik lensa normal maupun ultra wide. Namun jika diberi watermark Leica maka berubah menjadi 14 megapiksel untuk hasil foto normalnya. Adapun untuk foto malam hampir sama setidaknya dengan foto default. Watermark di foto default, portrait, dan malam bisa dengan format Leica atau format bawaan HP, kecuali foto 50 megapiksel yang hanya bisa di watermark sesuai bawaannya. Berikutnya untuk kamera depan 20 megapiksel.
Untuk mengambil foto standar dan portrait tidak bisa di zoom dan ultra wide, namun bisa dilakukan dengan gerakan tangan. Hasilnya pun cukup bagus dan tajam. Adapun resolusi video depannya hanya bisa di Full HD dan HD 30 fps, baik video standar, selang waktu, dan gerak lambat, serta semuanya tidak bisa di zoom atau di ultra wide, namun lumayan stabil. Begitu juga dengan face unlock-nya cukup cepat dalam membuka layar, baik full face atau pakai masker, layarnya cukup mudah terbuka. Adapun wajah yang didaftarkan maksimal hanya 2 wajah. Sekarang kita bicara untuk kualitas videonya. Kelebihan dari hasil videonya adalah cukup stabil, namun masih ada jitter ya, atau efek dari hentakan kaki saat jalan atau lari, terutama di tempat kurang cahaya dan resolusi FHD 60 fps. Jadi mendingan ambil video format 4K 30 fps aja, yang merupakan resolusi maksimal di Xiaomi 13T. Semuanya bisa merekam video ultrawide. Namun pada saat sedang perekaman hanya resolusi Full HD 60 fps yang tidak bisa pindah langsung ke ultrawide, sedangkan yang lainnya itu bisa. Bahkan layar HP pun bisa dimatikan saat merekam video jika ingin baterai lebih irit. Namun sayang Xiaomi 13T tidak tersedia fitur video bokeh atau video live focus. Sekarang kita beralih ke mengenai performanya. Untuk transfer data, Xiaomi 13T tidak hanya bisa membaca hard disk eksternal, tapi juga bisa mindahin data dari HP ke hard disk atau sebaliknya. Kecepatan transfernya pun sudah cukup cepat karena menggunakan USB 3.1. Untuk editing video pun digunakan bisa sangat diandalkan ya. Sudah saya bandingkan dengan S21 Ultra yang saya pakai, ternyata export file di 13T itu sedikit lebih cepat dari S21 Ultra. Kemudian poin yang keempat yaitu terkait dengan IP68. Xiaomi 13T adalah HP milik Xiaomi pertama yang sudah punya ketahanan air. Mungkin bisa dibilang agak terlambat karena Samsung sudah menerapkannya sejak lama pada HP mid-range-nya di A5 series. Tapi ini tetap satu hal yang sangat bagus bagi Xiaomi karena langsung menggunakan sertifikasi IP68 bukan lagi IP67. Maka saya pun langsung penasaran dengan kemampuan 13T di dalam air. Dan setelah dites, keluar masuk kolam beberapa kali, hasilnya benar-benar sesuai harapan ya. Bisa ambil foto dan video dalam air dengan aman, nyaman, sedangkan lensa dan HP-nya baik-baik saja atau normal, tidak berembun atau kemasukan air untuk saat ini ya. Yang kelima yaitu mengenai bodinya. Desainnya bukan kaleng-kaleng, saya suka banget meskipun relatif tetap ringan namun tetap terlihat premium. Warna biru back covernya juga enak dilihat, tidak licin dan tidak cepat kotor sehingga nyaman digenggam karena teksturnya bukan seperti plastik dan kaca, melainkan bercorak, menghasilkan suara yang pas, tidak nyempreng tapi cukup detail untuk didengar. Bassnya pun masih terdengar enak. Lubang mic ada 2 di atas dan di bawah, membuat hasil suara perekaman audio dan video bisa tertangkap dengan lebih utuh. Kemudian tombol volume sebaris dengan tombol power di sebelah. Dan yang terakhir, yang keenam, mengenai baterai. Performa baterai Xiaomi 13T menurut saya biasa aja. SOT-nya hanya mampu bertahan 5-6 jam tergantung pemakaian. Belum bisa dikatakan irit tapi juga tidak terlalu boros. Padahal kapasitas baterainya itu 5000 mAh. Mungkin karena chipsetnya MediaTek yang tidak seefisiensi Qualcomm Snapdragon. Apalagi tidak ada indikator SOT di settingan baterai ataupun indikator SOT yang ada di menu kesehatan digital itu tidak terlalu akurat karena dihitung per hari bukan per sekali ngecas 100%. Akhirnya saya download aplikasi namanya GSM Battery Monitor yang cukup akurat dalam informasi screen on time HP. Untuk waktu pengecasan bisa menggunakan charger 67 watt, bisa 85% dalam waktu 20 menit dan 100% dalam waktu 42 menit. Lagi pakai charger 33 watt. Waktu pengecasannya dari 10 sampai 85% itu perlu waktu ngecas 35 menit. Sedangkan 100% dalam waktu 50 menit. Nah, jadi kesimpulannya jika teman-teman punya budget HP mid-range tapi menginginkan kualitas HP high-end, Xiaomi 13T salah satu pilihan yang tepat karena punya banyak kemampuan dimulai dari layar AMOLED yang berkualitas, lensa foto yang bagus,
punya ketahanan air, performa yang kencang, dan pengecasan yang cepat, serta fitur-fitur lainnya. Namun, segudang fitur di atas akan benar-benar terasa manfaatnya jika Xiaomi 13 dijadikan HP utama atau daily driver. Karena jika hanya sebagai pelengkap atau second HP, maka fitur-fitur tersebut tidak akan dieksplor lebih mendalam lagi, karena sudah ada HP utama yang lain. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.